Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di sini reporter Anda Andreas Kafi di saat ini lagi di studio ini. Kita saat ini mau membahas kembali kasus Deki Susanto yang di Solo Selatan. Melihat dari berita-berita yang telah ada, banyak kesimpang siuran kisah ini. Realitas seperti apa? Bukan kisah ya, tapi realitinya ini seperti apa? Nanti kita bertanya langsung dengan kuasa hukum dari keluarga Deki Susanto, Guntur Abdurrahman. Siap. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang Andreas Kafi. Gimana, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah, berkat sehat selalu. Gimana nih? Mundar-mandir terus. Ya, begitulah dalam rangka mengisi kehidupan ini, Bang. Nah, itu harus bergerak. Harus ya. Berapa banyak yang kasus yang dipegang saat ini? Banyak ya. Kita di kantor tuh ada tim, ada sekitar 9 orang sama sekretaris. Kalau di total semuanya mungkin Senin sampai Jumat padat lah jadwal padat kita. Ya, ada agenda kira-kira 20-30 kasus lah. Mantap. Ini dalam kasus kita ini yang kita kawal dari awal ya. Kita mengawal ini banyak kesimpang siuran kita lihat di media. Dari saksi dari kesaksian, dari rekonstruksi. Banyaklah kejanggalan. Menurut seorang kuasa hukum seperti apa? Ya, kita kan yang menjadi titik tolak kita untuk bertindak itu pertama kan bagaimana kasus ini berjalan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Proses hukum itu sesuai dengan koridornya, yaitu apa fakta yang terjadi, itulah yang diusut. Soal kesimpang siuran ya mungkin ada beberapa versi. Kalau dari awal perjalanan kasus Deki Susanto itu kan memang diawali dengan kesimpang siuran informasi. Betul sekali. Terus? Nah, atas dasar kesimpang siuran tersebutlah kita investigasi itu. Kita kawal ya. Menarik nih. Ya seperti awal dulu kan, waktu viral video rekaman perempuan yang merekam suaminya ditembak polisi itu. Kan pada hari itu juga ada berita masyarakat menyerang polsek. Setelah itu diinformasikan tersangka DPO judi ditembak karena melakukan penyerangan terhadap aparat. Nah, di samping itu juga ada ternyata video pesan WhatsApp yang sudah menyebar luas lah. Itu laporan dari Binmas. Korban yang tewas ini bandar narkoba. Nah, iya kan. Kan ada beberapa kesimpang siuran itu. Ini menarik bagi kita ketika kita baca berita, kita lihat video yang mati ini Deki Susanto ini disebutkan itu melakukan penyerangan dengan menusuk dan membacok. Tapi videonya kok nggak ada bekas-bekas ciri-ciri orang kena tusuk kena bacok di situ. Betul. Kayak kita tertarik, ini harus kita kayaknya ada sesuatu yang harus diluruskan. Maka kita terjun, kita bentuk tim, langsung kita melakukan langkah-langkah cepat. Setelah itu kita bantah kesimpang siuran berita tadi yang tidak benar tadi. Tadi sedikit itu. Soal dia disangkakan sebagai bandar narkoba, itu betul atau tidak? Sampai saat ini? Ya, karena kita ini kan negara hukum ya. Nah, setiap orang yang disangka melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, itu tentu harus berdasarkan alat bukti. Bukti-bukti. Nah, alat bukti tadi itu yang harus disampaikan oleh penyidik. Jadi penyidik ini dalam rangka penegakan hukum ya. Penyidik kalau yang dapat menyangkakan seorang itu. Jika tidak ada penyidikan dan alat bukti, maka tuduhan-tuduhan terhadap seseorang itu dianggap itu mencederai kehormatan orang dan keluarganya. Betul. Terkait dengan kasus narkoba, soal isu yang beredar itu kita tidak gubris. Yang jelas tidak pernah ada penyelidikan, apalagi penyidikan mengenai keterlibatan korban ini dalam suatu kasus narkotika atau narkoba tadi. Tidak ada berarti ya? Itu pun sudah terkonfirmasi juga dengan beberapa kali humas dari Kapolres Solo Selatan dan Humas Polda Sumbar menyampaikan Deki Susanto ini disangkakan kasus judi.
Nah, itu dia. Berarti pemirsa, awalan Deki Susanto ini disangkakan sebagai bandar narkoba itu sudah terbantahkan ya. Ya. Berarti kasusnya bukan kasus narkoba. Kembali tentang cuman bermain judi kok ditembak orang gitu. Ya, itu dia yang bikin kita penasaran, ini ada apa ini sebenarnya. Bahkan faktanya itu ketika terjadi penggerebekan main judi ini harus diingat, jangan kita persepsi kita ini judi yang gimana besar bandar, enggak, ini hanya judi main kartu di warung. Jadi warung-warung banyak lah di sini ya. Biasalah, kadang kan itu udah menjadi tradisi. dalam tanda kutip budaya lah, tradisi mengumpul ya udah nanti untuk alasan bayarin teman apa. Nah, yang menariknya pada saat terjadi penggerebekan itu, Deki Susanto itu informasi yang kita peroleh dari keluarganya, dia ada di situ, tidak lari, ada di situ tapi tidak ikut dibawa. Tidak ikut dibawa. Tidak ikut dibawa, dia tidak lari, dia ini keterangan keluarganya ya. Tidak ikut dibawa, tapi waktu saat penggerebekan ya dia disuruh ke belakang. Ada orang nyuruh dia ke belakang, dia tidak lari, biasa-biasa saja. Nah, itu dia. Makanya ini kayaknya sesuatunya menarik ini perkaranya. Kita udah naikkan ke rekonstruksi dari kepolisian. Iya. Polisi sudah melakukan rekonstruksi. Kita udah naik berita juga. Iya. Itu kan versi polisi ya. Iya. Nah, sekarang menurut dari kacamata seorang pengacara, dengan tanda kutip sementara dibuang dulu pengacara keluarga. Ya, tapi profesi. Ya. Nah, apakah rekonstruksi ini benar? Ya. Sebelum saya sampai pada kesimpulan ini benar atau salah, saya ingin sampaikan aja fakta-faktanya. Rekonstruksi itu artinya reka ulang. Ya. Reka ulang bagaimana peristiwa yang terjadi sebenarnya itu diperankan bisa langsung oleh pelaku. Kalau pelaku udah mati tentu oleh orang lain. Orang lain ya. Bagaimana peristiwa yang sebenarnya itu di reka ulang. Catatan penting kita di situ, pertama, reka ulang yang terjadi ini tidak di tempat kejadian perkara, bukan di TKP, pertama. Tapi dilakukan di halaman markas Polres Solok Selatan. Ya, di situ ada halaman luas, dibikinlah simulasi yang mirip dengan tempat kejadian perkara, disekat-sekat dengan bapak. Alasannya kenapa dia? Alasannya itu dia. Harus bertanya nih alasan. Kita bertanyakan kan? Harusnya kan kenapa sih lebih baik di tempat sebenarnya, jadi supaya lebih real itu misalnya. Alasan penyidik saat itu persoalan keamanan. Adalah itu kan subjektivitas penyidik yang menilai. Tapi kami waktu itu sempat keberatan juga. Kita kritik juga. Nah, oke lah. Akhirnya bagaimanapun itu sudah terlaksana di situ. Realitanya tempat kejadian perkara dengan reka ulang itu, settingan tempatnya itu aja, bentuk-bentuk bangunannya itu aja terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Begitu. Jadi bukan bentuknya beda, tapi memang kondisi ukuran apa itu memang signifikan perbedaannya. Yang tentu saja ini akan mempengaruhi penilaian dari hakim nanti. Ya, jaksa yang melihat, karena rekonstruksi juga dihadiri oleh jaksa. Nah, catatan penting kita, perbedaan itu yang cukup mencolok adalah lokasi tempat Deki ditembak mati dan pintu keluar tadi. Nah, itu kan dibikin tempat serupa tuh, dinding ada pintu. Yang kedua, halaman belakang itu perbedaan cukup signifikan. Nah, di tempat kejadian perkara yang sesungguhnya, pintu darurat itu sangat kecil ukurannya. Kecil ya, paling nggak sampai 1 meter itu. Mau tidak mau untuk keluar dari situ, tinggi nggak sampai 1 meter dan lebarnya ya paling hanya 50 cm selebar ini lah. Harus merangkak dan tidak bisa itu berdiri. Nah, adapun di reka ulang itu di tempat itu tinggi pintunya hampir 2 meter. Dan cukup lebar ya. Kalau seperti itu orang bisa berpikir dan saat keluar ya bisa langsung berdiri. Iya, betul. Iya kan? Itu catatan kita yang pertama. Yang kedua, tapi begini, saya potong dulu. Oke, gimana kalau kita mengulas berita yang udah naik ya? Kita mengulas gitu. Boleh. Ya, ini kan kita lihat nih ya. Dari video soal setting tempat. Maaf pemirsa. Ini kita langsung ke bagian belakang dia. Ini sebelum bagian belakang.
Ini suatu tempat tadi. Memang pemirsa banyak kejanggalan yang terjadi di saat rekonstruksi. Satu contoh tadi tentang pintu keluarnya deki tadi. Itu dibilang yang aslinya itu kecil. Tapi dibikin sampai tinggi hampir 2 meter. Nah, di situ itu udah jelas jauh perbedaannya. Saya kasih lihat fotonya aja, perbandingan foto. Iya. Ini dia, sebentar. Nah, ini foto perbandingan, ini foto TKP yang sebenarnya ukuran pintunya. Ya, Kurang bisa dilihat ya. lebih 1 meter. Ya 1 meter, nggak sampai paling 1 meter paling tinggi itu karena dari tanah itu sudah naik sedikit. Iya. Kalau lihat ini kan bisa nih ukuran saya nih. Dia mulai nih dari atas lutut saya, terus tingginya ini sedada saya. Ini kan dapat dilihat nih TKP yang sebenarnya. TKP sebenarnya. Ya. Nah, kita lihat pemirsa. Lihatin TKP yang sebenarnya itu. Ini pintunya. Nah, ini bangunan rekonstruksi, pemirsa. Beda dengan yang tadi kan. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini aslinya. Ini rekonstruksinya. Sangat jauh berbeda. Nah, ini jadi satu pertanyaan buat kita. Selain itu, Mas Guntur. Yang kedua di lokasi yang sama di TKP itu saat keluar itu kan Deki Susanto dia keluar pintu itu kan dia langsung lari ke sebelah kanan tuh, sebelah kanan. Nah, kalau kita dari luar berarti sebelah kiri ya, dari dalam sebelah kanan. Itu ada atap seng kandang ayam di situ. Nah, tinggi atap seng itu tinggi bau saya. Nah, ada fotonya juga. Ini TKP yang sebenarnya. Tinggi bau. Nah, kalau ini TKP sebenarnya yang di pintu keluar itu ada seng ya, cuman sebahu kita lah, sebahu pengacaranya. Tapi yang terjadi saat rekonstruksi seperti apa gitu? Di lokasi rekonstruksi tidak ada seng itu. Jadi langsung seperti ini aja. Tidak ada seng yang apa. Nah, ini yang di lokasi rekonstruksi oleh polisi. Tidak ada sengnya. Dan juga kandang ayamnya juga nggak ada ya? Ya mungkin ada di tulisan dibuat itu seolah-olah kandang ayam, tapi fisiknya nggak ada. Kalau seperti dari kacamata hukum tidak lengkap alat-alat bukti itu gimana? Ya paling seperti ini. Rekonstruksi ini kan ini bukan alat bukti, tapi rekonstruksi ini sebenarnya memberikan gambaran yang jelas bagi penuntut umum, betul. supaya penuntut umum dapat menentukan peristiwa pidana dan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku. Gitu. Nah dari gambaran tempat tadi itu, nah orang akan berpikir, kalau lokasi rekonstruksi seperti itu pintunya lebar, lebih lebar, lebih tinggi, logikanya orang bisa keluar langsung berdiri ya kan. Kalau TKP sebenarnya, ketika orang lihat TKP itu keluar sebelah kanan, nggak mungkin bisa berdiri. Merangkak. Butuh waktu berdiri dia merangkak dulu. Itu, nah tentu saja ini menjadi catatan penting. Tapi kita udah sampaikan saat rekonstruksi itu, saat terjadi rekonstruksi kita udah sampaikan. Klien kita, istrinya korban Deki Susanto juga sudah menyampaikan kayak perbedaan itu udah dicatat. Itu. Nah itu mengenai tempat ya. Nah berikutnya juga mengenai tempat. Halaman belakang itu, kalau di lokasi rekonstruksi terlihat lebih luas. Kesannya mah kalau luas begitu ya space untuk terjadi pergulatan itu jelas bisa. Kenyataannya sangat sempit di belakangnya. Sempit. Ya kalau kita lihat dari video asli dari istri Deki, ya memang sempit ya. Memang bisa nonton kan? Nah, gimana sempitnya waktu saat Deki jatuh itu berdarah di sini di zoom sama istrinya itu kelihatan pintunya itu. Ya. Kan ya pemirsa bisa menilai sendiri gitu. Iya, publik bisa menilai. Kita kan sekarang udah ada teknologi, gampang lah itu. Nah, halamannya juga sempit di belakang itu ada smart locker, safety tank itu kan. Nah, itu terkait dengan bentuk tempat. Nah, adegan-adegannya juga terdapat perbedaan. Nah, dari adegan itu kan kita langsung masuk ke pada saat penyidik akan datang ke rumah Deki. Nah, versi penyidik tidak ada di situ anak-anak kecil ya, anaknya Deki Susanto. Versi istri korban ada. Pada saat dia masuk anaknya mengikuti. Nah, perbedaannya di situ. Nah, nanti itu tuh tentu kita buktikan saja. Anak umur 3 tahun, kira-kira bisa nggak disetting ngomong mengarang sesuatu nggak bisa lah. Nah, nanti kita buktikan di persidangan biar hakim yang nilai.
apakah ini terjadi di hadapan anak atau tidak. Tuh. Berikutnya perbedaannya itu ketika sudah di dalam, menurut versi tersangka, bukan tersangka sih, tapi saksi polisi lah. Mereka belum dijadikan tersangka, mereka masih saksi. Tersangka kan di bagian luar dan di belakang. Deki Susanto ketika di dalam itu membawa pisau, sudah memegang pisau, dan memegang pisau. Saat ditodong sama saksi polisi yang di dalam, ditodong dengan pisau, dia sudah dalam keadaan memegang pisau. Menurut penyidik polisi, menurut istri korban tidak ada dia memegang pisau. Tuh. Nah, yang kedua, megang pisau dan jelas tuh keterangan polisi, megang pisaunya saat itu mata pisau itu terunus ke depan. Terunus ke depan ya. Ini catatan penting. Itu. Tapi pas sampai di luar, menurut polisi juga, menurut tersangka juga, pisau itu terunus ke belakang. Matanya itu terunus ke belakang, di belakang. Ya, di belakang terbalik. Terbalik. Itu. Nah, dan yang paling menurut kita cukup unik juga ini. Ada perbedaan menurut polisi. Pada saat Deki di dalam rumah disuruh keluar soal itu, dia mendobrak dinding, tidak ada pintu darurat di situ. Tapi dinding dapur itu yang didobrak sama Deki, dipaksa buka, dia lari. Jadi menurut versi polisi, pintu darurat itu ya tentu dibuat kemudian lah. Jadi awalnya itu hanya dinding didobrak. Ini unik juga. Kita 1 hari sudah kejadian, kita langsung ke TKP. Tapi menurut mereka ya oke lah, boleh saja lah. Nanti kan biar hakimnya menilai. Ini ngorek dikit boleh ya? Ya boleh. Pintu itu dibikin buat apa sama Deki? Ini menarik. Jadi lokasi rumah Deki Susanto itu dia kan dalam satu halaman. Itu rumah mertuanya, rumah Mak Uwonya, dan rumah Deki Susanto. Oh, masih di lingkungan keluarga. Nah, rumah itu kondisinya sekeliling itu tertutup beton dan pagar seng. Tidak ada jalan lain selain dari depan. Dari depan ya. Nah, di belakang rumah Deki itu, tempat dia ditembak itu ada kandang ayam. Kandang ayam. Nah, kalau tidak ada pintu darurat ya, memberi makan kandang ayam itu dari depan keliling ke belakang hampir 360 derajat. Keliling. Jadi pintu darurat itu dibuat khusus untuk langsung ya sampai kasih makan ayam. Fungsinya buat memberi makan ternak. Makan ternak, dan sengaja pintu itu dibuat tidak seperti pintu. Jadi kalau di luar memang tidak seperti itu supaya orang lain jangan tahu. Karena itu kan papan dapur ya. Iya. Itu dia fungsinya. Kita juga heran juga kenapa ternyata itu. Kalau nggak ya kita harus mutar hampir 360 derajat putarnya untuk ngasih makan ternak itu. Kalau itu masuk di akal lah. Karena orang-orang dulu juga modelnya kayak begitu, gitu kan. Dia miara ayam, karena ayamnya banyak. Iya. Untuk kelanjutan cerita ini, saya juga dengar tentang pembelaan dari polisi tadi. Yang tersangka dan saksi-saksi polisi. Semua polisi. Ya. Dari pembela polisi, pemeriksa. Tunggu Mas. Masih ada perbedaan lagi sedikit. Menarik. Yang mana itu? Jadi, nah ini menarik nih. Kita menghubungkan dengan areal TKP yang luas, pintu yang besar. Menurut versi tersangka, penembakan itu terjadi karena telah terjadi perkelahian dulu. Tersangka tumbang, Deki akan menusuk, baru dia tembak. Padahal, menurut istri korban itu tidak seperti itu. Dia langsung di belakang, dia lihat langsung hanya sekejap mata, tembak mati. Tanpa ada perlawanan. Kalau ada perlawanan, logikanya begini, ini kata istrinya. Tentu istrinya ikut dalam perkelahian itu. Dia hanya paling berapa langkah di belakang suaminya. Masa lihat suaminya berantem dia diam aja. Tuh. Langsung ditembak. Nah, oke, tapi nanti kita serahkan ke hakim nilainya. Oke, lanjut Mas. Enggak, kok mau yang balik ke tadi itu ya. Iya. Dia penasaran dengan pembela penyidik, pembela, terus apa lagi tuh? Yang jadi tersangka, yang melakukan penyidikan, semuanya, semua dari satu kop gitu kan? Ya. Itu. Memang sistem hukum kita, sistem hukum yang hampir serupa lah di beberapa negara juga. Yang bertindak sebagai penyidik itu pasti polisi. Iya. Kecuali pelakunya itu tersangkanya itu militer, maka itu polisi militer. Nah, dalam tindak pidana umum itu memang polisi, kita tidak bantah itu. Memang bapak polisi yang bertugas untuk menjalankan tugas sebagai penyidik. Itu fix, tidak ada masalah. Nah, yang jadi tersangka kebetulan juga ini anggota polisi masih aktif. Nah, bahkan patut diduga juga keterlibatan tidak hanya satu orang ini, tapi beberapa orang lainnya. Anggota polisi aktif semua dan sedang bertugas. Nah,
pemahaman kita, penyidik ini tugasnya bagaimana berupaya untuk membuktikan tersangka ini benar-benar bersalah dan nanti akan dilanjutkan kasusnya di persidangan dan diputus. Ya, Itulah dilakukan tugas penyidikan. Jadi penyidikan adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan alat bukti, barang bukti, menemukan pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana terpenuhi syarat untuk dihadapkan ke persidangan. Artinya di sini membongkar kesalahan itu. Betul. Itu tugas penyidik. Nah, sekarang kan ini dia polisi yang disidik. Dia sebagai tersangka itu berhak untuk didampingi penasihat hukum. Kita sepakat itu. Bahkan kalau perlu harus setiap tersangka itu harus didampingi biar fair. Iya, Nah, betul. balik di sini. Penasihat hukum itu bertugas membela kepentingan kliennya. Ya. Dalam artian kepentingan klien di sini sudah jelas bagaimana dia membuktikan dirinya tidak bersalah. Betul. Hukumnya kayak gitu. Nggak mungkin kalau klien ini akan apa? Oh ya, saya bersalah, hukum saya hampir tidak ada, walaupun ada juga satu-satu. Pasti dia akan berupaya dia tidak bersalah. Tentu dia akan melakukan serangkaian pembelaan. Jadi fungsi penasihat hukum adalah membela kepentingan klien. Lagi subjektif di situ. Nah, dan itu dibenarkan dan penasihat hukum itu wajib menjaga rahasia klien. Sebagai penasihat hukum ya. Nah, saya potong. Kalau di institusi kepolisian ini pengacara dari luar boleh. Iya, nanti sampai ke situ. Nah, iya. Jadi gitu. Kalau seandainya polisi menunjuk seorang penasihat hukum yang berasal dari profesi advokat, tidak masalah. Kalau perlu Anan Buyung Nasional kalau masih hidup dia tunjuk, OC Kaligis, masih Tompul, Hotman Paris dia tunjuk, tidak masalah. Oke, itu fair. Karena profesi advokat adalah profesi yang telah menjalani proses dan telah dilakukan sumpah jabatan. Betul. Nah, yang jadi persoalan bagi kita, yang ditunjuk sebagai penasihat hukumnya adalah institusi kepolisian juga, sendiri, yaitu bagian hukum Polda, Polda Sumbar. Nah, balik nih, yang melakukan penyidikan adalah penyidik Polda Sumbar, yang melakukan pembelaan adalah kepolisian Polda Sumbar. Ini kan muncul persoalan. Oke, memang jawabnya ada dasarnya peraturan Kapolri memberikan. Nah, itu yang mau kita kritik. Peraturan Kapolri itu disebutkan bidang hukum kepolisian itu berhak memberikan bantuan hukum kepada setiap anggota. Tapi kita berbicara dalam skema yang lebih tinggi lagi, lebih luas lagi. Ini yang bisa menjadi penasihat hukum dalam sistem hukum kita itu adalah advokat. Advokat, betul. Itu adalah undang-undang advokat. Nah, ini undang-undang dengan peraturan Kapolri. Ya kan? Itu soal berbicara tingkat regulasi. Ketika undang-undang sudah membatasi yang bisa menjadi penasihat hukum advokat, maka selain advokat tidak bisa. Tidak bisa. Itu logika pemahamannya. Nah, sekarang kan ini dasar mereka. Nah, itu nanti kita bisa berdebat persoalan regulasi tadi. Ya. Tapi ini soal objektivitas penegakan hukum itu. Jadi prinsip penegakan hukum yang paling penting adalah menghindari konflik kepentingan atau konflik interest. Nah, bagaimana akan bisa objektif jika ada konflik interest di situ? Nah, dengan adanya penasihat penyidik dari Polda Sumbar, yang disidik adalah ya di bawah Polda Sumbar juga, Polda Sulawesi Selatan, yang melakukan pembelaan dari institusi Polda Sumbar juga. Nah, wajar ada potensi konflik kepentingan di situ. Betul. Nah, ya saya cuma berandai-andai aja, seandainya ini berandai-andai. Tapi kita berharap tetap profesional, tapi tentu kecurigaan itu tetap ada. Oh, jelas lah, ya, pasti jelas. Ini satu institusi, maka saya bilang ini yang disidik masih di bawah naungan Polda Sumbar, penyidiknya Polda Sumbar, Bitkumnya Polda Sumbar. Ya apa salahnya dia cari aja penasihat hukum dari luar dibiayai. Lain hal kalau yang dituntut itu adalah institusi kepolisian. Nah, itu ya nggak ada masalah. Kalau ini oknum berarti kan. Nah, itu dia yang kita kritik itu, Bang Andreas. Terus ini lagi, Bang. Awalan kan 8 orang tersangka. Enggak 8 orang tersangka. Bukan tersangka. Tapi ada yang terlibat di situ. Terlibat ya. Kita, ya. Maaf pemirsa, bukan tersangka yang terlibat ya. Tersangka cuma satu. Yang jadi pikiran saya, mereka kan satu tim. Ya. Ini boleh nih ya, nanti dipotong juga boleh deh. Mereka kan satu tim ya. Ya. Nah, yang menembak satu, otomatis semua kena. Harusnya iya. Ya, karena gini loh, ini sebuah rangkaian peristiwa. Iya. Nggak mungkin dong tiba-tiba orang bisa lari ke belakang, ya kan? Dia dari depan ditodong, ya mohon maaf ya dalam tanda kutip. Kita minum dulu nih ya. Siap. Thank you, Mas.
Cuma ada Uniknya, itu ya. tiba-tiba saja nih yang nembak ini, tersangka Brigadir K ini, Nah, dia sudah tahu loh posisi pintu darurat. Terus aku sudah tahu ada pintu darurat di situ. Ini unik nih. itu dia. Padahal dari luar itu tersamarkan bentuk pintunya. Nggak mungkin kalau ini spontanitas dia berdiri di situ. Ini sangat tidak logis. Mungkin saja sih, tapi tidak logis. Nah, ya wajar saja orang berpikir ini seperti udah tersangka sengaja dibikin untuk lari ke belakang. Udah ada yang nunggu. Lokasi di belakang itu tertutup, keliling tertutup seng, tidak ada orang lain yang lihat. Nah, syukur saja ini istrinya berani sambil ngerekam itu. Nah, Bentar. apalagi itu Kalau kita lihat memang ada jalan kecil, berarti kan di belakang itu tertutup ya. tertutup sekeliling. Kok polisi ini masuk dari mana? Dari depan juga dia masuk semuanya. Jadi halaman depan itu, itu kan pintunya gini ya. Misalnya ini kita ke depan itu. Dia lurus, nanti dia belok kiri, terus dia bisa ke belakang. Karena pintu rumah Deki itu ini pintu rumahnya, jadi masuk rumahnya dari sini. Logikanya gini, kalau misal Deki di belakang, dia juga akan lari keluar lewat sini. Lewat situ Karena juga. satu-satunya akses keluar masuk itu dari depan itu. Terbayang ya? Bayang banget itu. Ya. Ke belakang dulu, nanti belok, nah, baru sampai nih di dapur ini. Nah, kalau masuk rumah Deki dari pintu ini, terus belakang dapurnya di ujung situ tuh. Ya. Dari kacamata seorang Guntur Abdurrahman, apa aja kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini setelah menjalani proses sampai rekonstruksi? Rekonstruksi polisi ya, kita belum bahas rekonstruksi pendapat dari keluarga ya. Ya, pertama yang kita temukan disuruh mulai dari awal. Ini sangat menarik. Kasus hanya DPO judi. DPO judi, saya pikir ini bandar besar ini kan, bandar judi besar se-Sumatera Barat. Mungkin selama ini udah diburu, punya anak buah yang cukup mengerikan, kan, makanya disergap seperti itu. Ternyata judi main kartu remi di warung. Kok seperti itu sudah mulai tanda tanya itu. Ini menarik juga nih. Hanya kasus seperti itu kok sampai endingnya seperti kejadian ini. Yang kedua, ternyata setelah ditelusuri, informasinya Deki ini pada saat penggerebekan itu tidak lari, ada dia di situ, tapi disuruh ke belakang. Nah, itu. Yang ketiga, itu perintah siapa disuruh ke belakang? Ya, apakah ada di situ polisi yang gerebek? Yang gerebek juga, itu menurut keluarga masih yang gerebek juga. Yang dia nyuruh ke belakang. Ya, itu ceritanya. Makanya itu kita menarik ya. Yang ketiga, ini tiga ya, berarti yang tiga lagi ya. Dikatakan ini orang DPO. Ternyata tidak pernah ada panggilan sekalipun. Satu kali panggilan pun tidak pernah ada. Kecuali ini udah dipanggil karena gini loh. Orang untuk bisa masuk daftar pencarian orang itu tersangka. Pertama sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua sudah dipanggil secara patut. Pemanggilan itu setidak-tidaknya kalaupun dia tidak ada di rumah, ada surat ditinggalkan ke keluarga. Ini tidak pernah ada. Sama sekali tidak pernah ada. Itu jadi tanda-tanda besar ini kan unik ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, pada saat penggerebekan itu ada orang lain yang ikut serta, ternyata tidak polisi, bernama, sebut saja nama inisial T. Fotonya jelas, videonya jelas. Orang ini bersikap seolah-olah dia penyidik, tim investigasi pakai sarung tangan. Ternyata bukan anggota kepolisian. Udah ketemu sama orangnya? Videonya, fotonya ada. Di video itu tuh ada, di video yang viral itu ada wajah dia. Jadi screenshot juga. Inisial T. Tidak ada dia saat di proses BAP dan rekonstruksi, tidak ada disebutkan dia. Makanya ini bagian dari keberatan kita disampaikan oleh istri korban, ada orang yang bernama T. Ini siapa ini? Ini menarik juga kan? Betul. Nah. Pemirsa, untuk rekonstruksi pertama tentang kasus Deki, banyak kita sudah mengorek cerita dari Guntur Abdurrahman. Di situ kelihatan ada ketimpangan atau apalah namanya itu ya, dari saksi keluarga dan eksekusi sendiri tidak sinkron kan, jelas. Ya, sinkron, ada perbedaan. Nah, nanti kita bertanya kembali ke seorang Guntur Abdurrahman. Sementara cukup sekian dulu dari kami.
Andreas Kabi, Sumber Live TV.